Shalom saudara-saudari yang terkasih, apa kabar semuanya? Saya harap kita semua di dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya di dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Ya saudara, tanpa terasa, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Dan memang saat ini kita masih belum bisa melakukan ibadah secara fisik dan bertemu satu dengan yang lain, tapi masih tetap harus melakukan ibadah online. Ada satu hal yang bisa kita lakukan saudara, yaitu memilih untuk memasuki bulan yang baru ini bersama dengan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan kita. Karena itu, mari kita siapkan hati kita mau mencari wajah Tuhan dan mendekat kepadanya. Kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk tangan penyertaan-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu yang menyertai kami hingga sampai saat ini. Kalau sebentar Tuhan kami akan beribadah secara online, mari Tuhan Engkau yang mau memberkati ibadah ini, supaya boleh menjamah banyak jiwa, dan bahkan Engkau sendiri yang mengurapi Tuhan saat firman-Mu ditaburkan, sehingga benih firman-Mu itu boleh tumbuh menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Karena sungguh kekuatan kami hanya terletak di dalam-Mu saja. Karena itu biarlah Tuhan setiap kami yang saat ini haus dan lapar mencari wajah-Mu, kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Dan terus mengandalkan Tuhan, tidak tawar hati. Bahkan melangkah memasuki musim yang baru, bulan yang baru, hari-hari yang baru, terus bersama dengan Engkau. Karena Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Sumber kekuatan, sumber sukacita, dan sumber pengharapan kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita beribadah hari ini, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, karena kita memiliki Yesus yang ajaib. Haleluya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Ya Allah yang berkuasa, melakukan mujizatnya bagi setiap kita. Yes. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah Kau berikan pada kami, khususnya di masa-masa pandemi COVID ini. Penyertaan-Mu yang sempurna pada kami hari lepas hari hingga kami boleh menjalani dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih juga Tuhan, jikalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Engkau, biarlah nama Engkau dimuliakan dan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham. Biarlah Tuhan, urapan yang daripada-Mu saja Tuhan akan mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Isi hati-Mu yang Engkau akan nyatakan kepada mulut bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang kami terima boleh berasal dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih, urapilah setiap kami juga yang mendengarkan, supaya kami senantiasa diberkati oleh Engkau. Dan kami juga boleh melakukannya apa yang telah difirmankan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam ibadah pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul New Normal, New Life. Kita akan lihat Kejadian pasal 12 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara sekalian, wabah corona masih merebak di seluruh dunia dan belum ada tanda-tanda itu akan berakhir. 213 negara telah terpapar, 14 juta orang telah terinfeksi, dan sekitar 600.000 orang di seluruh dunia yang telah mati di tengah pandemi ini. Wabah ini menimbulkan krisis kesehatan, krisis ekonomi, bahkan krisis sosial. Saudara, tampaknya wabah ini memberikan sesuatu yang buruk di dalam kehidupan manusia, dan memang ya demikian. Tetapi kalau kita berpikir lebih dalam, merenung lebih jernih, maka sebetulnya wabah ini bisa membawa hikmah di dalam kehidupan kita. Karena kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting dalam kehidupan ini. Kita bisa mengerti makna kehidupan yang lebih mendalam. Masa new normal ini seharusnya menjadi masa di mana kita mengintrospeksi, bahkan mengoreksi diri bila ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga kita kemudian memiliki sebuah kehidupan yang baru. New normal, new life. Alkitab mencatat ada seorang yang bernama Abraham, nama lamanya adalah Abram, yang disuruh meninggalkan kehidupan lama di Ur Kasdim, di daerah penyembahan berhala. Tetapi dia harus pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sediakan bagi dia. Dan dia mengalami a new life, kehidupan yang baru. Bahkan dia menjadi bapa setiap orang yang percaya. Bukankah kita adalah anak-anak rohani daripada Abraham, bapa orang percaya ini? Kita juga harus meninggalkan kehidupan yang lama, old life, dan memiliki sebuah kehidupan yang baru, new life. Sehingga masa ini seharusnya menjadi masa pembelajaran yang mahal, namun kita harus mengambil manfaatnya yang sebesar-besarnya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki new life, kehidupan yang baru? Ada 4 hal yang kita lihat dari kehidupan Abraham yang kita bisa implementasikan pada masa kini. Yang pertama, Abraham meninggalkan berhala. Ayat 1 tadi berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Keluarga Abraham bahkan lingkungannya adalah penyembah
banyak berhala, banyak ilah, politeisme. Mereka melihat matahari atau bulan atau bintang dan menyembahnya masing-masing. Tetapi Abraham kemudian mulai berpikir, tentu ada pribadi yang lebih hebat yang telah menciptakan matahari dan bulan dan bintang. Dan bukankah kepada pribadi yang agung itu kita harus menyembah? Bukan politeisme tetapi monoteisme. Ada kisah bahwa Terah, ayah daripada Abraham, adalah seorang yang memiliki toko yang menjual patung-patung berhala. Dan karena Abraham sudah punya kesadaran bahwa berhala itu bohong, maka satu kali dia mengambil tongkat, dia hancurkan semua patung-patung berhala tersebut. Dan ketika ayahnya melihat patung itu sudah hancur berserakan, dia tanya, kenapa ini bisa seperti ini? Dia bilang, oh tadi lagi jam makan siang, rupanya patung berhala satu berantem sama yang lain karena mereka rebutan makanan. Papanya marah, dia bilang, bohong kamu, patung kan gak bisa apa-apa. Lalu Abraham berkata, kalau papa tahu patung gak bisa apa-apa, kenapa kita menyembahnya? Kan tidak bisa apa-apa. Kalau memang patung berkuasa, saya sudah menghancurkannya, dia akan melawan saya, dia akan membunuh saya. Tapi Abraham ternyata tetap hidup dan tidak mati. Dan akhirnya mereka mulai sadar penyembahan berhala adalah sesuatu yang kosong. Mungkin saudara berpikir, tapi saya kan tidak menyembah berhala. Benar. Tetapi berhala yang dimaksudkan di sini bukan hanya patung. Berhala yang saya maksudkan adalah sesuatu atau seseorang yang kita tempatkan di tempat yang nomor satu. Yang kita anggap terpenting dalam hidup kita. Yang seharusnya tempat itu hanya ditempati oleh Allah, Tuhan Sang Pencipta kehidupan ini. Banyak orang begitu bangun pagi dia langsung pikir kerjaannya, uangnya, dan bukankah itu adalah berhala di dalam kehidupan? Wabah ini memurnikan kita supaya kita meninggalkan berhala. Saudara, melalui corona ini kita menyadari bahwa hidup kita sangat terbatas. Kalau kita bisa hidup itu hanyalah anugerah daripada Tuhan. Bayangkan virus yang kecil saja bisa membuat seluruh dunia ini menjadi lumpuh. 7 miliar manusia terpengaruh gara-gara virus yang tak kelihatan. Virus ini membungkam kesombongan manusia yang dipikirnya sudah hebat. Mau tinggal di bulan, mau pergi ke planet Mars. Sekarang ternyata kita baru belajar, bukan belajar keluar angkasa, belajar cuci tangan dengan baik. Hidup ini hanyalah kebaikan Tuhan semata-mata. Saudara, kalaupun kita punya uang kaya raya, tapi kena kepada virus ini, dan kalau mati, maka segera akan dikuburkan tanpa upacara yang megah, yang berhari-hari, bahkan tidak bisa diantar oleh anggota keluarga yang berkumpul bersama-sama. Wabah ini menyadarkan kita bahwa hidup itu sementara, tetapi ada kekekalan yang menanti. Sehingga kita harus berdoa minta ampun kepada Tuhan, hidup berfokus kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan anugerah, supaya kita juga hidup di dalam kekekalan. Berhala mulai disingkirkan. Orang yang selama ini memberhalakan uang, ekonomi dunia sedang runtuh, resesi sedang terjadi di mana-mana. Orang yang memberhalakan pekerjaan, sekarang tidak bisa ke kantor, harus work from home. Orang yang memberhalakan pergaulan dengan teman-temannya, sekarang nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa makan-makan, karena restoran, kafe, banyak yang tutup. Orang yang memberhalakan pesta pora, sekarang tidak boleh kumpul-kumpul dengan temannya. Orang yang memberhalakan shopping, sekarang banyak mall ditutup. Ataupun kalau sudah dibuka, banyak orang masih takut tertular dengan virus dan sebagainya. Orang yang memberhalakan jalan-jalan, bepergian ke tempat pemandangan yang indah. Sekarang banyak lokasi wisata masih tutup. Pesawat-pesawat pun sangat banyak yang masih belum bisa terbang seperti biasa. Bahkan perusahaan penerbangan banyak yang bangkrut. Orang yang memberhalakan bentuk tubuh yang bagus, gimnasium tutup. Salon kecantikan pun tidak banyak orang yang berani pergi ke sana.
Tuhan mengizinkan ini untuk menyadarkan kita supaya kita bersekutu dengan Dia. Supaya kita lebih banyak waktu juga untuk bersekutu dengan keluarga kita. Amos 5 ayat 4 berkata, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Saudaraku, kalau kita ingin mengalami kehidupan baru melalui pandemi ini, milikilah kerinduan untuk mulai meninggalkan berhala-berhala dunia dan mencari perkara-perkara rohani. Saya tahu banyak orang yang masih merindukan old normal, hidup seperti zaman dulu sebelum virus corona ini ada. Tapi mungkin hal itu tidak pernah terjadi. Karena kalau kita renungkan, benarkah kehidupan kita dulu itu normal dan yang sekarang ini abnormal? Coba kita pikirkan kondisi new normal pada masa lalu. Kita sibuk pergi dari pagi sampai petang, jarang ada di rumah, kurang komunikasi dengan keluarga, apalagi dengan Tuhan. Kita mengejar prestis dan kita memiliki kehidupan yang dangkal walaupun jadwal acara begitu padat. Kini kita banyak waktu untuk tinggal di rumah. Ada waktu komunikasi dengan keluarga, ada waktu komunikasi dengan Tuhan, ada waktu untuk merenungkan kehidupan ini secara lebih mendalam. Gaya hidup konsumtif telah berubah menjadi gaya hidup hemat. Dan bukankah itu sesuatu yang lebih normal? Kita tinggal berdoa supaya wabah ini segera berlalu. Tapi kita harus memiliki kehidupan yang baru. Yang kedua, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baru seperti Abraham, kita juga harus mengalami Tuhan. Ayat 1 tadi berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram." Selebihnya di dalam ayat 7 juga dikatakan demikian. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham mengalami Tuhan. Dia melihat Tuhan menampakkan diri. Dia mendengar Tuhan berbicara kepada dia. Sehingga dia membangun mezbah. Yaitu tumpukan batu-batu yang di atasnya dipersembahkan korban bakaran. Dan dia mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Bukankah hari-hari ini kita juga harus mengalami Tuhan dan mendengar suaranya lebih jelas? Ibadah bukan lagi ritual, kebiasaan, mengikuti liturgi yang kaku. Setelah ini baru acara yang berikutnya. Tetapi ibadah menjadi sebuah hubungan pribadi, relationship dengan Tuhan, di mana kita mengalami Tuhan secara personal di dalam kehidupan ini. Saudara, dulu kita menganggap bahwa gedung gereja dan seluruh fasilitasnya yang megah adalah pusat. Program-program gereja ditata dengan begitu luar biasa. Pendeta yang terkenal merupakan pusat perhatian dalam setiap ibadah. Tapi sekarang kita hanya bisa ibadah live streaming. Sehingga kita sadar bahwa bukan gedung gereja yang menjadi pusat. Bukan program yang hebat. Bahkan bukan pendeta yang terkenal yang menjadi pusat. Kristus yang harus menjadi pusat. Saudara-saudara, kita sekarang harus beribadah di rumah masing-masing. Dan bukankah di dalam rumah masing-masing kita harusnya membangun mezbah seperti Abraham membangun mezbah. Dan dia sebagai kepala keluarga memimpin doa, memimpin persekutuan dengan seluruh anggota keluarganya. Ada yang berdoa, ada yang membaca firman, ada yang sharing, bersaksi, berdoa syafaat dan sebagainya. Sehingga ibadah bukan hanya satu arah. Kita melihat ke mimbar di mana ada pemimpin pujian hebat, pendeta yang terkenal berkhotbah. Tetapi multi arah di mana setiap orang secara terbuka bisa berbicara tentang pengalamannya dengan Tuhan. Walaupun dengan kata-kata yang terbata-bata, tidak sempurna, kadang-kadang tidak bisa menyelesaikan kalimat dengan baik, tapi tidak jadi masalah. Yang penting setiap orang mengalami hadirat Tuhan. Maukah engkau pada masa ini sungguh mencari wajah Tuhan, mengalami Tuhan, sehingga engkau sungguh-sungguh menjadi manusia baru melalui wabah yang ada. Yang ketiga, untuk memiliki kehidupan yang baru, new life, kita harus memisahkan yang utama dari yang tambahan. Ayat 4 tadi berkata demikian,
Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan kan menyuruh Abraham untuk pergi meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke tanah perjanjian. Tapi ternyata ada yang ikut. Nah, yang ikut ini sebetulnya yaitu Lot, hanya tambahan. Karena yang utamanya, peran utama adalah Abraham. Peran pembantu itu adalah Lot. Dan ternyata Lot tidak bisa bersama-sama pergi menuju tempat yang Tuhan telah janjikan. Karena di dalam Kejadian 13 ayat 9 terjadi perpecahan, pemisahan antara Abraham dan Lot. Dikatakan demikian. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, Abraham berpisah dengan Lot. Dan setelah Lot pergi tinggal di daerah yang dekat sekali dengan Sodom dan Gomora yang kemudian dihancurkan oleh Tuhan, barulah Tuhan menyampaikan pesan yang sangat jelas ini kepada Abraham di dalam pasal 13 ayat 14 dan 15 yang berbunyi demikian. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Abraham mendapatkan janji bahwa dia akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, bahkan memiliki seluruh tanah itu setelah Lot pergi daripadanya. Saudara-saudara, selama Lot ada bersama dengan Abraham, Abraham tidak pernah secara maksimal mendapatkan pengenapan janji Tuhan. Nah, di dalam konteks kita sekarang, kita juga harus bisa memisahkan mana yang esensi, mana yang tambahan, opsional atau aksesoris. Tuhan memanggil Abraham, dan seringkali kita harus melepaskan Lot dari kehidupan kita. Nah, saudara, secara praktis itu berarti kita juga harus mengutamakan yang esensial, yang harus ada, dan menanggalkan semua yang opsional, yang aksesoris, yang kalau ada boleh tetapi tidak ada pun tidak jadi masalah. Selama ini kita bekerja mencari harta, mencari kemewahan, sibuk sana sini untuk mencari tambahan. Tapi melalui pandemi ini kita sadar, orang yang punya mobil bagus, mobilnya hanya diparkir di garasi, tidak bisa kemana-mana. Orang yang pakai baju yang bagus, punya tas branded, sepatu yang mahal, jam tangan yang mahal, tidak bisa dipakai. Karena apa? Sehari-hari selama sekian bulan ini ada di rumah. Bahkan orang yang membanggakan gedung gereja yang megah pun, gedung gerejanya kosong. Semua harus dilakukan secara online. Sehingga kalau kita masih sehat, bisa makan, bisa mengasihi keluarga, sementara mungkin ada teman kita, anggota keluarga yang lain meninggal, kita masih hidup. Kita harus sadar itu anugerah Tuhan, dan kita harus berpikir, kenapa Tuhan membiarkan aku masih hidup di dunia? Tugas apa yang harus aku kerjakan? Saudara, mari kita memikirkan yang esensial dan jangan hanya yang opsional. Begitu juga di dalam pengelolaan keuangan. Pemasukan kita mungkin berkurang jauh dibandingkan waktu yang lalu. Tetapi pengeluaran kita pun sebetulnya kan berkurang. Dan kita harus memprioritaskan yang esensial, yang harus ada. Makan secukupnya, tidak harus mewah. Dulu orang ke kafe, bisa ke restoran mewah, bisa pergi belanja sesuatu yang mahal harganya karena teman punya hal semacam itu. Padahal kita tidak terlalu membutuhkannya. Tetapi sekarang kita mulai membatasi diri, mana yang benar-benar utama. Saudara, saya percaya penghasilan kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita, tapi penghasilan kita tidak akan pernah bisa memenuhi gaya hidup kita. Kalau kebutuhan hidup, firman-Nya berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau keinginan, apalagi keinginan yang tanpa batas, Tuhan tidak akan mau memenuhkan segalanya. Karena orang bisa saja makan entah di kaki lima ataupun di hotel bintang 5. Sama-sama kenyang, tapi harganya kan sangat jauh berbeda. Saudara,
mari kita mulai memikirkan mana yang utama, mana yang esensial, dan mulai mengesampingkan mana yang tambahan, mana yang aksesoris, mana yang opsional. Itulah nilai dari sebuah kehidupan baru yang kita harus miliki. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baru, new life, kita harus memahami sasaran hidup. Di ayat 2 ada janji Tuhan yang sangat berharga bagi Abraham dan orang yang juga berada di dalam Kristus yang disebut sebagai anak-anak Abraham. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bolehkah saya tanya, menurut saudara dari ayat tadi yang merupakan sasaran hidup atau tujuan hidup kita apa? Menjadi berkat atau menjadi bangsa yang besar, menjadi diberkati, dan kemudian memiliki nama yang masyhur? Mana yang merupakan tujuan hidup? Saya percaya tujuan hidup adalah menjadi berkat. Itu sasaran. Sedangkan menjadi bangsa yang besar, diberkati Tuhan, menjadi masyhur, terkenal, populer, itu hanya sarana. Sarana untuk mencapai sasaran. Saudara, seringkali kita keliru. Kita pikir, oh kalau saya ada dalam Tuhan, saya punya bisnis besar, saya punya toko besar, saya punya usaha besar. Saya akan diberkati berlimpah-limpah. Kalau saya doa, datanglah uang itu memberkati hidup saya. Mobil saya tambah banyak, tambah mewah, tambah bagus. Rumah saya makin banyak. Dan saya akan terkenal. Follower saya tambah banyak. Saya akan dikenal banyak orang di seluruh dunia ini. Saudara sekalian, seringkali kita tidak bisa membedakan mana sasaran dan sarana. Misalnya kalau saya mau pergi ke Surabaya, Surabaya adalah sasaran saya. Sarana yang saya bisa gunakan untuk pergi ke Surabaya itu bisa beragam. Apakah naik kereta api, naik mobil, naik sepeda, jalan kaki. Nah, tinggal kita harus pilih sarana yang paling efisien dan efektif untuk kita mencapai sasaran tersebut. Dalam kehidupan kita, kita harus sadar Tuhan menciptakan kita supaya kita menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat itu Tuhan bisa memberkati saudara. Tuhan bisa membuat namamu masyhur. Tuhan bisa membuat engkau bisnis yang besar. Tetapi semuanya itu tujuannya bukan sang aku. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita memuliakan Allah dengan cara memberkati orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita tidak bisa membedakan sasaran dan sarana, maka hidup kita akan kacau. Ada kehampaan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak boleh hanya berpikir diberkati dulu dong baru memberkati. Karena sifatnya menuntut. Kita harus selalu berpikir seperti Tuhan. Tuhan adalah pemberi yang terbaik. Kita ini harus memiliki hati yang generous, yang berkemurahan. Dan ketika sikap hati kita benar, maka seperti saluran, Tuhan akan alirkan air kehidupan. Berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam riset bilangan Research Center yang meneliti ratusan pendeta-pendeta dan gereja-gereja di Indonesia selama pandemi COVID ini, pemasukan gereja itu turun cukup drastis. 94% dari angket itu mengatakan pemasukan gereja turun. Hanya 6% yang berkata pemasukan gereja kami masih tetap stabil, bertahan, atau ada bahkan sedikit yang meningkat. Tetapi walaupun 94% penerimaan gereja itu turun, dalam riset yang juga dilakukan oleh BRC ini, Bilangan Research Center, 94% dari gereja-gereja di Indonesia menyatakan mereka memberikan bantuan sosial baik kepada jemaatnya dan juga kepada masyarakat sekitar tanpa membedakan agama, suku, dan hal-hal yang lain. Artinya apa? Tetap menjadi berkat di tengah krisis. Dan bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia yang menderita ini.
Sebagai ketua sinode dari Gereja BT Indonesia, saya juga melihat ribuan pendeta GBI, terutama di desa-desa, di kampung-kampung yang terdampak oleh karena COVID ini secara ekonomi. Dan kita mengumpulkan dana dan membantu lebih kurang 1.600 sampai 2.000 pendeta di seluruh Indonesia setiap bulan. Dan kita akan lakukan dalam periode 6 bulan. Kita membantu setiap orang sekian ratus ribu rupiah atau sampai 1 juta. Saudara, biayanya sangat besar. Kita tidak tahu dari mana. Tapi Tuhan mencukupkan semuanya. Karena tujuan kita adalah memberkati. Saya percaya Tuhan ingin agar kita memiliki hati seperti Dia. Dan hati seperti Tuhan adalah hati yang generous, yang rela memberikan yang terbaik. Tahukah saudara, Tuhan mengajarkan ini kepada Abraham melalui pengalaman hidupnya. Dalam Kejadian 22, Abraham disuruh untuk mengorbankan yang terbaik yang dimilikinya. Yaitu apa? Ishak, anaknya. Itu sangat berat untuk Abraham. Tapi dia harus membuktikan bahwa dia lebih mencintai Tuhan sang pemberi daripada pemberiannya. Dan ketika mereka mulai berjalan menuju Gunung Moria, di mana Ishak akan dipersembahkan. Ishak yang mengangkut kayu api berkata, "Bapak, kayu bakarnya sudah ada, apinya sudah ada. Di mana dombanya?" Itu pertanyaan yang menyakitkan hati Abraham. Karena Abraham harus berkata, "Kamu yang akan dikorbankan sebagai dombanya." Tapi dengan iman Abraham berkata, "Yehova Jireh, Tuhan yang akan menyediakan." Dan ketika mereka sampai di bukit, dan kemudian Abraham mulai mengikat Ishak dan akan membunuh dia sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan berkata, "Cukup Abraham, stop. Aku sudah tahu engkau lebih mengasihi aku. Lihat, ada anak domba yang tersangkut. Jadikan dia pengganti sebagai korban. Dan Ishak tidak jadi mati." Saya percaya Abraham lega sekali. Aduh, dia bilang luar biasa. Tapi mungkin dalam hati kecil Abraham ngomong gini sama Tuhan. "Tuhan, thank you. Aku tidak harus mempersembahkan anakku. Tapi Tuhan, lain kali kalau bercanda jangan keterlaluan. Ini kebangetan Tuhan. Saya sampai grogi." Tapi Tuhan bicara apa kepada Abraham? "Kamu pikir ini bercanda? No. Aku hanya ingin kamu punya hati seperti aku. Karena satu kali, aku, Tuhan, harus mempersembahkan anakku yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib. Dan tidak akan ada yang menggantikan dia. Aku hanya ingin kamu mengalami pengalaman seperti yang aku akan alami. Aku hanya ingin kamu mengerti hatiku." Dan itulah sebabnya mengapa kita kemudian mendapatkan ayat yang sangat terkenal dalam Alkitab, Yohanes 3:16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal." Saudara, seperti Abraham, dilatih memiliki kehidupan yang baru. Hati yang baru, a new heart. Begitu juga Tuhan ingin agar kita memiliki hati seperti Tuhan. Hati yang penuh dengan kemurahan, yang ingin mempersembahkan yang terbaik, ingin menolong orang lain. Hati yang penuh dengan kasih. Dan tahukah saudara, pemberian kasih yang terbesar yang kita bisa berikan kepada orang lain adalah kabar baik tentang Injil Yesus Kristus. Sebab orang yang binasa menuju neraka, ketika bertobat mendengar berita Injil, akan diselamatkan. Itu sebabnya kalau saudara memiliki hatinya Tuhan, beritakanlah Injil, supaya mereka percaya kepada Yesus dan mengalami keselamatan. Dan saya percaya kalau kita memberitakan Injil, Roh Kudus akan mengurapi kita. Roh Kudus akan memampukan kita. Saya percaya akan terjadi lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Tetapi itu akan terjadi kalau kita memberitakan Injil. Karena kita tahu sasaran hidup kita yang utama adalah menjadi berkat. Bukan hanya dengan pemberian materi, tetapi berita Injil itu harus kita sebarkan kepada setiap orang lain. Saudaraku, dalam masa new normal ini, maukah saudara memiliki new life, kehidupan yang baru di dalam Tuhan? 4 hal yang kita harus pelajari. Yang pertama, kita harus meninggalkan berhala. Kedua, kita harus mengalami Tuhan.
Yang ketiga, kita harus memisahkan yang utama dari yang tambahan. Dan yang keempat, kita harus memahami sasaran hidup kita, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, sekarang mari kita nyanyikan sebuah pujian untuk mengagungkan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Adakah di antara saudara yang mengikuti ibadah online ini yang merasa hidupmu masih diliputi oleh perkara-perkara dosa? Ada banyak berhala, ikatan yang membelenggu hidup kita, dan kita ingin memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus. Kita mau bertobat, percaya kepada Yesus, supaya kita dijamin masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau saudara mau berdoa demikian, mari kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau meninggalkan kehidupan yang lama dan memiliki kehidupan yang baru. Segala berhala kami tinggalkan. Kami mau mengalami Tuhan. Kami mau membedakan mana yang utama, mana yang tidak terlalu penting dalam hidup ini. Dan biarlah sasaran hidup kami bukan jadi kaya, bukan jadi ternama, bukan jadi orang yang diberkati, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Karena dengan demikianlah kami memuliakan Tuhan. Kami memiliki hati seperti Bapa Sorgawi. Tuhan, kalau ada dosa di dalam hidup kami, ampunilah. Kami mau menerima Kristus sebagai Juru Selamat dan jadikan kami orang Kristen yang dewasa di dalam Engkau. Dalam nama Yesus. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan.
Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Halo Om Tante semuanya, Jemaat GB Kedoya, apa kabarnya? Pasti baik dong. Nah, hari ini aku ingin menyampaikan beberapa hal tentang Kedoya News minggu ini. Jadi, untuk yang pertama, tentang komsel nih. Kita aja yang teens masih sering komsel nih setiap Sabtu jam 5 sore. Gimana nih kalau Om Tante? Jangan lupa ikut komsel juga ya, bisa langsung hubungi Kak Putra yang ada nomornya di sini. Dan yang kedua, bagi Om dan Tante yang ingin membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak COVID, bisa langsung hubungi Om Ferry Septiadi dengan nomor yang ada di sini. Jadi jangan lupa dibantu ya Om Tante. Dan yang ketiga, kalau Om Tante atau saudara-saudari yang butuh doakan, bisa langsung hubungi Tante Lila di bawah sini nomornya, supaya langsung bisa didoakan ya. Nah, dan yang terakhir, bagi jemaat sekalian yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa langsung transfer ke nomor rekening di bawah sini, atau juga bisa scan langsung di sini. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. See you next week. Shalom saudara-saudara. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Mengucap syukur Tuhan pada hari ini kembali kami diberi kesempatan yang indah untuk bersama-sama bersekutu di tempat ini Tuhan melalui ibadah online kami. Kami mengucap syukur Tuhan biar melalui ibadah online ini kami makin dikuatkan Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu Tuhan, kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat terus berjalan dalam kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari-hari yang telah kami lewati atas jemaat di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itu yang memampukan kami berjalan sampai dengan saat ini. Dan penyertaan-Mu yang akan menyertai kami sepanjang langkah-langkah hidup kami di hari-hari yang akan datang. Kami percaya firman-Mu Tuhan bahwa sekalipun kami berjalan melalui air, kami tidak akan dihanyutkan. Dan sekalipun kami berjalan melalui api, kami tidak akan dihanguskan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap dari jemaat-Mu Tuhan, setiap dari kami tempat ini yang menghadapi masalah, menghadapi tantangan, pergumulan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup Tuhan memberikan jalan keluar untuk apapun masalah kami Tuhan. Besar kecil tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa itu Tuhan akan membawa kami keluar Tuhan dari setiap tantangan kami. Kami percaya itu Tuhan dan tidak ragu-ragu Tuhan. Setiap yang sakit disembuhkan, setiap memiliki masalah Tuhan, dibukakan pintu-pintu jalan keluar Tuhan. Ditunjukkan jalan yang terbaik Tuhan. Mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh pimpinan kami di tempat ini, gembala sidang kami, pengurus pelayan tempat ini, Pak Julius, Pak Rubin, Pak Wito, Pak Sur, dan semua pengurus di tempat ini Tuhan. Semua orang yang telah Kau percayakan pelayanan tempat ini Tuhan, biar kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang luar biasa itu Tuhan membuat pengurus makin luar biasa dan makin efektif sebagai hamba-hamba Allah Tuhan. Mengucap syukur, kami juga berdoa untuk pimpinan kami Tuhan, presiden kami, pemerintah, bangsa kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, beri takut akan Engkau Tuhan, beri penyertaan-Mu, beri hikmat Tuhan, sehingga semuanya Tuhan, semua urusan pemerintahan dapat dikerjakan dengan baik, dan kami dapat melihat perkara-perkara yang baik terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami juga percaya perlindungan-Mu atas setiap dari kami, sehingga kami dapat melewati masa-masa pandemi, masa-masa sulit ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, segala doa kami, segala ucapan syukur kami hari ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, arahkan hati saudara, angkat tanganmu untuk terima berkat pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kamu sekalian dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Salam sehati. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia.